sampainya. Udah kalau suruh udah tungguin nesu, angin sune. Saya sekjen dari ini ya belajar marketing lah barang 2 jam. Ayo Pak. Ini teman-teman ini kita Pak. Enggak, Yang terhormat Ketua BPKRI Bapak Hadi Purnomo, selamat datang Pak Gubernur Bapak Joko Widodo beserta jajaran pemerintah Provinsi DKI. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Jenderal BPKRI, Bapak-bapak para pejabat eselon 1 BPKRI yang hadir, Inspektur Pemerintah Provinsi DKI dan seluruh hadir yang berbahagia. Dialog implementasi audit untuk mencegah korupsi antara BPK Perwakilan Provinsi DKI dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pertemuan kali ini merupakan tindak lanjut atas 2 kegiatan terkait sebelumnya, yaitu penandatanganan nota kesepahaman antara BPK dan Pemprov DKI tentang pengembangan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah dilaksanakan tanggal 31 Maret 2011 serta penandatanganan petunjuk teknis audit yang telah dilaksanakan tanggal 17 September 2012. Audit yang kami maksud merupakan suatu sistem yang membentuk sinergi antara sistem internal BPK yang kami sebut IBPK dengan sistem informasi milik entitas pemeriksa yang akan kita sebut audit. Melalui sebuah komunikasi data secara online dan membentuk pusat data pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di BPK. Dalam hal ini, BPK Perwakilan Provinsi DKI dan pemerintah provinsi adalah yang pertama kali di Indonesia yang melaksanakan implementasi e-audit. Dengan pelaksanaan kegiatan kali ini diharapkan BPK Perwakilan DKI dan tentunya pemerintah Provinsi DKI dapat menjadi role model pelaksanaan proses transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, sehingga harapan kita sistem ini dapat menjadi alat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Besar harapan kami sinergi antara BPK dan Pemprov DKI dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang bersih dan bebas KKN dapat terus berkesinambungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
karena pemerintah provinsi DKI dijadikan model yang pertama untuk diaudit. Sangat yang jelas nanti setiap hari saya bisa tahu tambahan pendapatan dari DKI setiap menit ke menit bisa kita ketahui. Jadi hari ini punya duit berapa, besok tambah duit berapa, minggu depan tambah pendapatannya berapa, dapat kita lihat dari menit ke menit. Juga di sisi penggunaannya, kita juga bisa ngerti uang 1.000 itu dipakai untuk apa, uang 1 miliar itu dipakai untuk apa, uang 1 triliun yang ada itu bisa dilihat dari jam ke jam dan dari hari ke hari. Dan sebetulnya di DKI sendiri dari dinas-dinas yang ada secara parsial juga sudah siap semuanya. Ini tinggal mengkoneksikan agar menjadi sebuah sistem yang terpadu. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih karena sudah diintegrasikan oleh sebuah sistem oleh BPK. Dan sekali lagi kami nanti, saya sudah membayangkan ini kalau nanti semuanya di-online-kan dari pajak restoran, pajak hotel, pajak reklame, dan pajak parkir dan pajak-pajak yang lainnya, semuanya online, semuanya terkoneksi menjadi sebuah sistem yang terintegrasi. Saya terus bayang-bayangin APBD DKI nanti tahun 2014 seperti apa? Mungkin melonjak tinggi sekali, mungkin. Kalau enggak 2014 mungkin 2015 ya apa? Tapi bayangan saya APBD DKI akan melonjak tinggi sekali. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, tadi telah kita ikuti sambutan Gubernur DKI Jakarta. DKI yang terhormat Bapak Purnomo, kami persilakan. Yang terhormat Gubernur DKI Bapak Joko Widodo, yang kami hormati seluruh jajaran DKI yang hadir siang ini, yang kami hormati Bapak Sekjen, Bapak Saku, dan seluruh kepala kantor perwakilan BPK di Indonesia yang hadir, dan saya kami hormati kepala kantor perwakilan DKI, Bapak Buset dan timnya dan semua jajaran DKI yang ada, dan hadirin sekalian yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Kehadiran kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya. Siang hari ini kita berkumpul di ruangan sini tentu untuk menyaksikan bersama-sama implementasi di audit antara Pemda DKI dan perwakilan BPK Jakarta. Dan tadi telah dijelaskan oleh Pak Buset maupun oleh Pak Jokowi bagaimana makna daripada kalau bersinerginya sistem yang ada di luar stasiun. Untuk itulah kita sedikit saya ingin memberikan gambaran mengapa sampai muncul ini. Karena apa? Karena BPK selalu mendapatkan temuan-temuan yang selalu sama. Yang kedua, mengapa sampai terjadi korupsi yang seolah-olah tidak bisa diatasi? Sedangkan korupsi kita tentu ada yang sistemik, ada juga yang case ya. Baik, disinilah kita mencoba. Dan mengapa kita tidak mensinergikan? Apa? IT kita. Kenapa? Kita tentunya punya satu negara kesatuan Indonesia. Kita akan ingin bagaimana mensinergikan secara nasional sistem informasi atau SNSI. Ini yang harus penting. Jadi NKRI ini harus menjadi suatu sinergi nasional sistem informasi. Bagaimana dengan itu? Kita punya APBN. APBN kita masing-masing ada anggaran T.
TI masing-masing kementerian lembaga. Saat ini kita hanya selalu dengan ujinya terhadap hardware-nya, alat-alatnya dan tidak menanyakan apa hasilnya, apa outputnya. Kalau kita satukan apa mahal, ternyata tidak mahal. Mampu namanya pusat data. Jadi pertama kali kita memenangkan BPK menarik data dan semua entitasnya. Central of data, pusat data. Setelah kita tahu tentu dia link and match. Tentu kita tanya sekarang, bagaimana proses daripada auditnya itu? Ya tentu kita harus lihat dari audit B sama dari auditornya. Audit, dari NS kita linkkan MOU, masuk pusat data. Pusat data kita ada smart engine di-matchingkan. Terus nanti kita dipresentasikan. Jadi ada 3 langkah. Data collecting, data matching, data presentation. Nah, di presentation dia kita akan nampak. Kita adukan presentation dengan apa? Data auditor. Untuk supaya apa? Supaya kita bisa tahu benar nggak. Kalau tidak benar, jangan langsung disalahkan. Counseling atau kadang-kadang dengan korespondensi audit. Kadang-kadang korespondensi juga kita sebagai auditor tidak yakin yang kita baru yang namanya ke field audit ke lapangan. Nah, setelah itu kita temuan kita kirim ke audit kita untuk tanggapi. 24, berarti 96% sudah kami inikan. Tinggal ada 2 gubernur yang kebetulan satu bermasalah, satu lagi sedang pemilihannya, belum ada gubernurnya dan ini ya. Ini konsep-konsepnya. Kami serahkan semua kepada teman-teman kita ekor 1, total 100 sampai 7. Kami serahkan kepada kawan-kawan kita 33 dan alhamdulillah ini ada 1 kawan. Walaupun kawan lain Pak Jokowi mungkin diketahui, para perwakilan BPK di lain Jakarta semuanya sudah siap. Hanya kebetulan dalam letaknya di luar Jakarta kami tidak bisa berkomunikasi secara langsung, tapi mereka sudah siap semuanya. Dari Jawa, Sumatera maupun Papua pun sudah siap. Hanya ini di Jakarta, maka dari itu untuk implementasi dan role-nya DKI sama Jakarta untuk supaya bisa langsung apa yang telah terjadi antara DKI dan perwakilan BPK di Jakarta tentang sinerginya sistem, bukan sinerginya DKI sama BPK, tidak. Kita hanya sinergi sistemnya. Ya, tapi kalau memang nanti DKI ada salah, kita akan katakan, Pak, ada salah ini. Oh, nggak bisa, ayo duduk bersama. Jangan kita berteriak-teriak, tapi kita ayo duduk bersama untuk memperlihatkan, untuk diadakan suatu titik temu, benar nggak pendapat, tidak benar disalahkan. BPK siap untuk menerima input, masukan sebagai BPK mendengar atau introspeksi. Ya. Untuk itu maka saya minta kepada saudara kawan Jakarta, Pak Buser, untuk menunjukkan pada para pihak apa yang telah Anda selesaikan, apa yang telah Bapak tadi katakan. Saya telah mensertifikat sistem. Saya juga ingin lihat apa kata Pak Buser, ayo kita dengarkan dan kita kasih kesempatan kepada Pak Buser untuk menjelaskan. Terima kasih. Laporan keuangan banyak dibicarakan di publik. Kami ingin penyajian laporan keuangan Pemprov DKI menjadi lebih terpercaya. Kenapa? Terdiri dari 737 satuan kerja. Ini enggak sedikit dan ini saya kira satu-satunya provinsi yang memiliki sampai di atas 500 satuan kerja. Dan ini bukan merupakan satu kewajiban, tapi merupakan satu kebutuhan. Kenapa? Karena ternyata kami sudah membahas dengan beberapa kepala termasuk inspektorat, rekomendasi BPK berdampak positif pada peningkatan kinerja keuangan Pemprov. Apa contohnya? 2010 itu cuma 10 triliun, lewat di 2011 sudah 15,7 triliun. Itu 42%. Walaupun saat itu memang pertama kali BPHTB sebesar 2,8
Bisa waktu kami datang ini baru 400 PP, baru 400. 2012 sudah 800. Ini karena kehadiran Bapak Jokowi kami harapkan bisa sudah 1000 dan harapannya apa lagi? Kita menekan terjadinya indikasi kerugian dan potensi kerugian. Ini yang sering masuk ke wilayah hukum. 2010 24. 2011 85. Ini baru semester 1 sudah 35. Nah, ini juga kami minta nanti dengan e-audit tentunya kita akan lebih ke arah pencegahan. Ini nanti cepat kita bisa telusuri karena lebih transparan, kita bisa secara awal mencegah korupsi ini. Ini tindak lanjut Pak, selama ini sampai 2005-2009 memang sudah ada pengembalian keuangan negara 393 miliar. Selama 2010-2011, 2012 juga sudah masuk berupa kas, penyetoran kas ke kas daerah atau kas negara kalau sifatnya pajak pusat. Kita agar tidak lanjut ini pun dioptimalkan. Nanti kalau sudah diaudit, Bapak akan bisa melihat monitoringnya. Bagaimana tindak lanjut persoalan ini? Tindak lanjut baik penyetoran uang untuk penyelesaian di setiap SKPD. Ini nanti. Lanjut. Tahapan ini sampai saat ini memang nggak mudah. Arahan-arahan dari pimpinan dan ketua kami sudah lakukan dari MOU 31 Maret. Kita sudah melakukan review atas aplikasi G3 DKI sendiri sejak 2010, sejak dikumandangkannya masalah ini. Kemudian 2011 juga kita sudah ada, kemudian di sini, dan terus dari 17 September sampai sekarang ini yang sudah kita lakukan. Kita sudah koneksi online, kita sudah upload data, kita sudah ada pengembangan model. Nanti pengembangan model ini adalah hadiah pertama dari BPK buat Pemprov DKI. Kami akan berikan hasil analisis dengan model yang telah dibuat oleh rekan-rekan untuk DKI dalam menganalisis yang merupakan deteksi. Lanjut. Ini sangat secure, jadi punya DKI sendiri sudah ada aplikasi, baru masuk ke kita, dan ini satu arah. Kalau ada virus atau apapun di sini tidak akan bisa mengenai sistem DKI, jadi sangat aman buat DKI. Tapi nanti analytical prosedur ini akan Bapak bisa manfaatkan, akan bisa dimanfaatkan inspektorat dan bisa dimanfaatkan oleh para kepala satker untuk mendeteksi apa yang terjadi di tempatnya. Kita secara internal memang secara keseluruhannya ada di SPKD, ada di sistem informasi. Disinilah seluruh belanja dan seluruh penerimaan Bapak ada. Kemudian ini SIMPEK juga akan sangat penting karena banyak sekali di media cerita bahwa ada indikasi atau informasi mengenai pembayaran guru ya, gaji guru ada di DKI, sehingga harus melalui online. Nah ini nanti akan bisa dipantau bagaimana pembayaran kepada para guru maupun suster di puskesmas. Secara eksternal nanti kita akan bisa ada data PLN, ada data Garuda, data perimbangan, berapa penerimaan kita, betul nggak sebesar itu, tepat waktu nggak, tepat sasaran, tepat jumlah. Minta nanti sistem pajak kendaraan bermotor yang kurang lebih di atas 4 triliun. Kita sedang review, seharusnya pembayaran pajak ini dengan air bawah tanah dengan pajak PDAM ini mestinya saling tukar ya. Ini juga lagi kita coba melalui e-audit. Terima kasih. Ini database SPKD. Ini semua nanti kita sudah membuat profil transaksinya seperti apa. Kemudian kita coba secara sistem mengurangi campur tangan manual. Jadi manualnya kita minimalisir. Sudah bisa membuat simulasi laporan keuangan. Nggak usah repot-repot lagi mana enggak. Nanti secara sistem kita akan buatkan simulasi. Ini sudah kita coba dalam 2 tahun ini. Makin lama memang makin berkurang manual. Ini kita sedang kembangkan. Dan ini ada 2 hal nanti ini yang banyak di Bapak ini antara internal dengan internal. Kita bicaranya subsistem.
Susiptem di dalam Pemprov DKI. Bagaimana Pemprov ini bisa mewujudkan transparansi akuntabilitas? Ini ada 3 hal. Pertama, proses akuntansinya terotomatisasi. Kita harapkan nanti jurnal ini udah otomatis dan online. Kedua, SDM bidang akuntansinya mesti ditambah. Masuk aplikasi cash management system ini dengan Bank DKI. Ini pun kita harapkan bisa dibuat dan dengan harapan nanti juga bisa mengembangkan aplikasi lain dan kami juga bisa dibantu mempercepat sinerginya sistemnya sehingga kita bisa membuat nanti suatu monitoring beberapa kali pelaporan pembayaran pajak asli daerah dan lainnya sehingga DPRD-nya dan DKI tidak bisa monitornya. Ingin menginformasikan kepada Bapak bahwa semua BPK di daerah pun kalangan sama dengan ini, hanya belum ada kesempatan seperti kami datangi. Yang ketiga tentunya setelah BPK mempunyai payung hukum, dasar hukum bahwa berhak mengambil data-data daripada Pemda, BPK juga meminta dukungan, bukan minta dukungan dari seluruh pemerintah daerah ke pemerintah pusat, baik presidennya, baik kepala MPR-nya, kepala DPR-nya. 21 Januari 2010, disitulah kami berkumpul dengan seluruh pimpinan lembaga negara untuk menginformasikan ada ide dari BPK untuk membuat e-audit. Apa kata beliau setelah ada pertemuan? Ada. Kita minta dukungan, bahkan dengan MOU dengan para pimpinan kementerian, lembaga dan Pak Gubernur dan Wali Kota dan Bupati. Selanjutnya bikin juknis baru menarik data dan dilangkah-langkahnya. Dari kesimpulan tadi, kami ingin memberikan sedikit kesimpulan. Satu, kita tentunya akan mengatakan integritas data lebih akurat sehingga kualitas hasil perusahaan lebih terjamin. Karena semua yang kedua tentunya efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan pemerintah. Yang ketiga, mengurangi persinggungan antara yang diperiksa sama yang diperiksa. Sehingga yang keempat, efisiensi dan efektivitas SDM, anggaran dan waktu. Yang kelima, BPK go green, karena baik yang diperiksa tidak terlalu membutuhkan kertas. Kesimpulan ini kita tentunya sejak dini BPK secara sistemik dapat mengecek, men-trace, men-tracking pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Dipaksa transparan dan akuntabel, sehingga secara sistemiknya banyak hal yang akan terjadi. Mengurangi KKN secara sistemik, meningkatkan penerimaan secara sistemik, dan banyak hal lain yang tidak perlu kita lihat. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur dan jajarannya dan teman-teman semua, khususnya untuk DKI. Kali ini kami mengucapkan terima kasih karena telah bisa memaparkan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami semua berkumpul dalam acara implementasi audit untuk mencegah korupsi. Hamba semua yang saat ini menundukkan kepala, menegakkan tangan memohon kepada-Mu, tanamkanlah keikhlasan dalam setiap amal bakti kami, betul bermanfaat bagi diri, keluarga, dan lingkungan kami. Jaga dan jauhkanlah kami dari sikap sombong dan rasa ingin selalu saling dipuji-puji. Untuk mencegah korupsi pada hari ini. Lagi dong lagi. Kita Rana. Apa Pak? Tadi teman-teman telah mendengar semua bahwa DKI dan perwakilan BPK DKI telah mengadakan suatu sinergitas soal sistem informasi, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan negara, sehingga insya Allah secepatnya akan transparan dan akuntabel secara sistemik, bukan secara retorika. Mohon diingat. Tapi saya tidak mau panjang lebar, saya kira teman-teman tinggal menanyakan bagaimana Pak Gubernur melihatnya ini, karena mudah-mudahan Pak Gubernur bisa melihat ada hal yang kurang baik, sehingga kami sekarang ingin mendengarkan dari beliau apa-apa yang kurang baik. Sebelum kami serahkan, perlu dicatat konsep dan implementasi yang terjadi ini tidak ada outsourcingnya, semua dilakukan, dikerjakan oleh pegawai BPK. Kedua, tidak ada berlebihan uang, karena uangnya sangat hampir tidak ada. Hanya pembelian warehouse. Kenapa? Dari daerah atau apa? Kenapa? Karena menarik data dari hasil daripada output yang dimiliki oleh kementerian, lembaga, Pemprov maupun kabupaten dan kota. Ya, jadi ini dua. Nanti silakan teman-teman mau tanya, tapi ini tentunya yang paling ini Pak Gubernur, di mana komentarnya beliau. Oh, kalau ada yang tanya langsung. Ada yang mau tanya enggak? Ya. Apakah sudah ada hitung-hitungannya atau simulasi bahwa sistem online ini akan mengurangi kebocoran rekening berapa persen atau angkanya berapa? Yang paling penting ini jelas akan meningkatkan. Hanya persentasenya berapa nanti kita lihat di dalam pelaksanaannya. Saya nggak mau berbicara nanti akan meningkat sekian ratus persen, tetapi tadi yang sudah dipaparkan, saya kira yang paling penting kita sekarang setiap hari bisa menelusuri, bisa mendeteksi, bisa men-tracking, mengikuti penggunaan uang, apa income yang datang, yang paling penting itu. Kemudian juga hubungan antara apa misalnya pajak ya, hubungan antara petugas kami dengan yang entah hotel, entah restoran itu bisa dikurangi karena memang semuanya sudah online semuanya. Prinsipnya kami sangat senang sekali bahwa e-audit ini dimulai dari DKI, karena apapun APBD DKI ini sangat besar sekali. Jadi kalau penggunaannya tidak ada manajemen kontrol yang baik, tidak ada controlling yang bagus, saya kira sangat berbahaya, dan ini segera akan dilaksanakan. Pak, mau nanya dikit Pak, bagaimana kesiapan penerapannya buat kepala perwakilan BPK DKI ya Pak? Bagaimana kesiapan penerapan e-audit DKI Jakarta sebagai wilayah menggunakan
Terus dan bagaimana meyakini bahwa auditor BPK DKI tidak akan menyimpangkan model e-audit ini? Terima kasih Pak. Terima kasih. Kira itu pertanyaan yang bagus. BPK DKI justru berinisiatif untuk memulai audit ini dengan sertifikat baik. Kita tahu Jakarta ini barometer nasional, uang APBD-nya besar, pendapatannya tadi sudah saya paparkan. Tahun 2011 sudah 15 triliun lebih, 2012 kemarin sudah 16,5 triliun. Ini bukan uang yang kecil. Dan kami tentunya auditor-auditor BPK kita memang sudah melakukan integritas dan kita pantau selalu. Dengan adanya monitoring baik oleh Pemprov DKI maupun monitoring oleh auditor, ini akan menjadi alat kontrol yang efektif sehingga kita harapkan tidak terjadi hal-hal yang di luar kewajaran. Saya kira itu harapannya. Tentunya kembali sama dengan Pak Jokowi, pendapatan pajak akan optimal dari hari ke hari, dari bulan ke bulan. Itu harapan kita. Terima kasih. Ini pertanyaannya soal kan e-audit berarti online ya Pak ya. Kira-kira apakah ada persiapan untuk menghadapi hacker-hacker? Lalu yang kedua, kapan akan dimulai sosialisasian ini kepada masyarakat? Dan apakah akan ada evaluasi hanya 100 hari, 6 bulan atau berapa lama? Terima kasih. Baik. Kalau soal apakah ini kena hacker atau tidak, kita lihat Pentagon aja bisa. Tapi kita harus berani memulai, insya Allah. Karena kami juga diuji oleh Lady Sanek sebagai penjamin bahwa mudah-mudahan tidak ada hal ini. Apakah dalam waktu 100 hari? Kami mencanangkan ini 3 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 21 Januari 2010. Sampai tercipta seperti tidak mudah. Dan di seluruh Indonesia, bukan Jakarta aja. Hanya kebetulan kita baru ada selesai Jakarta dan ya. Jadi ada niat yang baik dari kita semua. Bagaimana mengurangi KKN secara sistemik, tentunya mengurangi persinggungan antara yang diperiksa sama yang diperiksa. Bagaimana caranya? Online. Banyak orang bertanya, Amerika KKN-nya sedikit. Bukan sedikit karena dia online. Dikenal dengan apa? Social Security Number. Tahun 1935 sudah terbentuk. Kedua, kita lihat Malaysia berkurang. Kenapa? Adanya multimedia super corridor yang diadakan oleh Mahathir pada tahun 1996 sampai 1998. Kenapa kita tidak? Kita nggak pakai uang. Kita outputnya kita tarik. Kecuali yang dirahasiakan oleh negara. Sebagaimana pasal 40 Undang-Undang 1098 tentang pokok-pokok perbankan. Nasabah, penyimpan dan simpanannya dirahasiakan. Lainnya tidak. Saya kira itu. Terima kasih. Sudah mulai. Kita mulai terus. Hanya ada setelah itu baru mulai. Tapi mulai terus. Kami setiap hari masih kalau teman-teman ke daerah tahun yang lalu kita mulai pilotingnya. Kok sekarang sudah full. Baik, terima kasih. Mencegah terjadinya transaksi korupsi yang mungkin Bapak bisa jelaskan sendiri Pak. Memonitor, tahu CCTV, bisa Anda kasih rekaman Bapak, teman-teman. Siapa yang menakal, ngantuk ketahuan dari CCTV. BPK juga membuat monitoring, pencatatan setiap saat sehingga sejak dini BPK bisa mengecek, bisa men-trace, bisa men-tracking apakah ada hal-hal yang tidak wajar dalam pengelolaan dan pendapat sekali. Kok ada CCTV-nya, campingnya, ada rekamannya, ada aliran dananya, apa yang susah? Ya. Berjamin ya Pak, tidak akan ada adanya korupsi sedikit pun. Kalau sampai menjamin, kalau namanya korupsi terjadi karena kolusi. Kok dua pihak ada kolusi, nggak mungkin ada orang bisa menghalangi. Tapi sepanjang sistem biasa, kami jamin. Tapi kalau ada kolusi nggak bisa.
kami informasikan